Sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 5,06% dengan nilai aset mencapai 341,87 triliun. Kinerja fintech peer-to-peer atau P2P lending pada November 2022 masih mencatatkan pertumbuhan dan dengan outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 72,7% dan meningkat sebesar 0,96 triliun rupiah dibandingkan posisi per Oktober 2022 menjadi 50,30 triliun rupiah. Sementara itu tingkat risiko kredit secara agregat TWP 90 tercatat menurun menjadi 2,83%. Namun demikian, OJK mencermati tren kenaikan risiko kredit dan penurunan kerja di beberapa fintech P2P lending. Sementara itu, permodalan di sektor IKNB terjaga dengan institusi asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk based capital atau RBC sebesar 479,88% dan 324,34%. Meskipun RBC dalam tren yang menurun dan RBC beberapa perusahaan asuransi dimonitor ketat. Namun secara agregat RBC industri asuransi masih berada di atas threshold sebesar 120%. Begitu pula pada gearing ratio perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01 kali atau jauh di bawah batas maksimum 10 kali. Selanjutnya, perkembangan edukasi dan perlindungan konsumen. OJK berkomitmen untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, baik secara tatap muka offline maupun daring online, melalui Learning Management System atau LMS dan media sosial. Sepanjang tahun 2022, OJK telah melaksanakan 1.897 edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta orang peserta. Selain itu, sikapi sebagai saluran media komunikasi berupa mini site dan aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi keuangan kepada masyarakat secara digital. Telah mempublikasikan konten edukasi keuangan sebanyak 404 konten dengan jumlah pengunjung sebanyak 2,2 juta viewer. Edukasi keuangan juga dilakukan melalui talkshow radio sebanyak 84 kali program Gebiar Safari Ramadan, kegiatan literasi keuangan Indonesia terdepan. Sementara di sisi peningkatan inklusi keuangan, program Bulan Inklusi Keuangan di Oktober 2022 telah berhasil mencatatkan pencapaian pembukaan rekening sebanyak 7 juta rekening per akun produk LJK. OJK juga terus mengoptimalkan peran 482 tim percepatan akses keuangan daerah atau TPA-KD yang tersebar di 34 provinsi dan 448 kabupaten. Sepanjang tahun 2022, TPA-KD telah melaksanakan 1.360 program kerja, yaitu antara lain program kredit pembiayaan melawan rentenir yang telah menjangkau 984.000 debitur dengan nilai penyaluran 25,6 triliun rupiah. Program satu rekening, satu pelajar atau kejar yang menjangkau 52,4 juta rekening dengan total nominal 29,2 triliun rupiah. Program simpanan mahasiswa dan pemuda atau SIMUDA dengan total 584.000 rekening dengan nilai nominal 1,8 triliun rupiah. Dan program business matching lainnya. Sementara itu sampai dengan 30 Desember 2022, OJK telah menerima 315.783 layanan, termasuk 14.764 pengaduan. 92 pengaduan berindikasi pelanggaran dan 3.018 sengketa yang masuk ke dalam LAPS SJK. Dari pengaduan tersebut sebanyak 7.419 merupakan pengaduan sektor perbankan, 7.252 merupakan pengaduan sektor IKNB, dan sisanya merupakan layanan sektor pasar modal. OJK telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dan tercatat
13.332 dari pengaduan tersebut telah terselesaikan. Sepanjang Januari-September 2022, OJK telah memantau 17.960 iklan sektor jasa keuangan dan menemukan 426 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam kaitan ini. OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada PUJK yang materi iklannya belum sesuai dengan ketentuan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.